Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya sendiri Alisanova Ella Mukti, NIM 4220014, dan teman saya Dina Fauzia Mufidah, NIM 4220030, dan Puput Adiani 4220084. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pentingnya faktor nilai dan moral dalam proses produksi. A. Nilai dan moral proses produksi. Etika dalam produksi adalah berdasarkan kode etik yang mencakup tanggung jawab dan akuntabilitas korporasi yang diawasi ketat oleh asosiasi perusahaan dan masyarakat umum. Hukum harus dijadikan sarana pencegahan bagi pelaku bisnis. Pelaku bisnis yang dapat membahayakan masyarakat dalam memproduksi barang dan jasa harus dijerat dengan norma-norma hukum yang berlaku sehingga masyarakat tidak rugi. Nilai dan moral dalam produksi yaitu sebagai 1. Peringatan Allah akan kekayaan alam, 2. Berproduksi dalam lingkaran yang halal, 3. Etika mengelola sumber daya alam dan berproduksi dimaknai sebagai proses menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang harus didasarkan pada visi manusia sebagai khalifah di bumi. 4. Etika dalam berproduksi memanfaatkan kekayaan alam juga sangat tergantung dari nilai-nilai sikap manusia, nilai pengetahuan dan keterampilan. Dan 5. Khalifah di muka bumi tidak hanya berdasarkan pada aktivitas menghasilkan daya guna suatu barang saja, melainkan bekerja dilakukan dengan motif kemaslahatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. B. Produksi dari sudut pandang Islam. Islam ingin menempatkan produksi pada posisi yang benar, yakni dalam rangka memaksimalkan kepuasan dan keuntungan di akhirat. Maka konsep produksi tidak berpaku pada keinginan untuk memaksimalkan keuntungan dunia saja, melainkan yang terlebih penting adalah untuk mencapai memaksimalisasi keuntungan di akhirat. Konsep produksi dalam Islam adalah konsep produksi menurut Al-Quran dan hadis. Dan ini sangat erat hubungannya dengan sistem ekonomi Islam, yaitu kesimpulan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan hadis. Menurut ajaran Islam, manusia adalah kekhalifatullah yang mempunyai kewajiban untuk memakmurkan bumi sebagai jalan berdakwah kepadanya. C. Motif produksi dalam Islam. Motivasi produksi ini adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Keuntungan maksimal telah menjadi sebuah insensif yang teramat kuat bagi produsen untuk melaksanakan produksi. Akibatnya, motivasi untuk mencari keuntungan maksimal sering sekali menyebabkan produsen mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya. Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya sejalan dengan tujuan produksi dan tujuan kehidupan produsen itu sendiri. Jika tujuan produksi adalah menyediakan kebutuhan material dan spiritual untuk menciptakan maslahah, maka motivasi produsen tentu juga mencari maslahah di mana hal ini sejalan dengan tujuan kehidupan seorang muslim. D. Target produksi. Kita berproduksi untuk mencapai swadaya, baik swadaya dalam bidang komoditi ataupun swadaya dalam bidang jasa. Yang selanjutnya, menciptakan kehidupan yang layak dan dianjurkan Islam bagi manusia. Jika dirinci lebih lanjut, maka produksi mempunyai 2 tujuan utama, yaitu 1. Target swasembada individu, dan 2. Target swasembada masyarakat dan umat. 1. Mewujudkan swadaya individu. Kehidupan manusia mempunyai 4 standar, yaitu dengan yang lain sangat berbeda. 1. Standar primer. Keadaan ini dilalui manusia dalam keadaan sulit, paceklik, dan mendekati kematian. Contohnya adalah apa yang dialami penduduk yang mengalami masa paceklik. 2. Standar cukup. Kafaf. Rezeki yang sekadar mencukupi, yaitu standar rendah dalam kehidupan, tidak lebih dan juga tidak kurang. 3. Standar swasembada atau mapan. Mapan yang dimaksudkan di sini adalah tidak hanya cukup, tetapi cukup dalam arti sebenarnya. Menurut Nawawi, swadaya yang dimaksudkan oleh Islam adalah cukup sandang, pangan, papan, dan segala kebutuhan tanpa berlebihan, namun juga tidak terlalu irit untuk keluarga. Dan 5. Standar mewah, yaitu standar yang dilarang oleh Islam. 2. Mewujudkan swasembada umat. Tujuan lain produksi ialah memenuhi target swasembada masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat harus memiliki kemampuan, pengalaman, serta metode untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik material maupun spiritual, sipil maupun militer.
Ruang lingkup produksi. 1. Prinsip-prinsip produksi. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mencegah pada kezoliman, larangan melakukan ikhtiar penimbunan barang, dan memelihara lingkungan. Yang kedua, kaidah produksi. Ada akidah, ilmu, dan amal. Yang ketiga, tujuan produksi. 1. Pemenuhan kebutuhan individu secara wajar. 2. Pemenuhan kebutuhan keluarga. 3. Bekal untuk generasi mendatang. Dan 4. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang keempat, faktor-faktor produksi. 1. Tanah dan segala potensi ekonomi dianjurkan Al-Quran untuk diolah dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi. Yang kedua, tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi. Yang ketiga, modal manajemen dan akuntansi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.